Ya, pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah ditolak warga. Jenazah yang awalnya sudah dimakamkan pun terpaksa dipindah ke tempat lain. Warga sana nolak gitu. Nah itu salah pengertian. Saya beritahu bahwa saya aja berani, Pak. Sejumlah warga di Desa Tumiang, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah memblokade jalan setelah mengetahui adanya pemakaman jenazah seorang pasien COVID-19 di wilayahnya pada Selasa malam. Karena pemberitahuan dari Bupati itu sangat santer bahwa virus Corona itu sangat berbahaya. Pakai masker, tapi bukan mayatnya. Ada virus itu adanya di orang hidup. Salah informasi. Virus itu adanya di orang hidup, bukan orang mati. Penyebaran. Saya itu gali sendiri. Lihat foto saya itu di situ. Saya gali sendiri. Bupati Banyumas Ahmad Hussein pun berupaya menenangkan warga. Warga meminta makam digali kembali dan jenazah dimakamkan di tempat lain. Negosiasi yang alot membuat petugas akhirnya menggali lagi makam tersebut. Namun jalan yang diblokade membuat mobil jenazah akhirnya harus melalui jalan lain. Belum diketahui di manakah akhirnya jenazah tersebut dimakamkan. Lantaran sebelumnya jenazah juga sempat ditolak di lokasi pemakaman yang lain. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Ya, bagaimana akhirnya penyelesaian persoalan pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang ditolak warga? Kami akan berbincang dengan Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hussein. Assalamualaikum Pak Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hussein. Mbak Sira. Ya. Mbak Sira, ya. Alasan penolakan warga sendiri seperti apa Pak Hussein? Jadi alasannya itu mereka takut nular gitu loh, bahwa kalau sudah dimakamkan itu nanti sekitarnya itu menjadi tertular begitu ya? Halo? sebetulnya dari segi patologis dan mikrobiologi itu tidak seperti itu. Ya sudah kita jelaskan, oh ini kan kejadiannya yang kedua. Yang pertama sih tidak ada masalah. Nah, yang kedua ini sampai ya 4 kali ini pindah-pindah. Sebenarnya awalnya seperti apa sih Pak Hussein sehingga akhirnya ada penolakan, kemudian akhirnya sampai pindah tempat 4 kali? Ya, yang pertama itu kan di tempat penduduk, tempat dia tinggal, KTP-nya ditolak sama warga situ. Kemudian kita pindah ke tempat pemakaman tapi yang milik tanahnya milik pemerintah daerah gitu loh. Itu malah sampai ditolak juga. Ini kemungkinan besar karena medsos ya, ada berita-berita bahwa kalau COVID-19 jenazahnya itu mungkin seperti penyakit antrak atau penyakit apa gitu loh. Iya. Ini mungkin juga kurang sosialisasi. Ya bukan salah masyarakat sih. Kita juga mungkin perlu mengedukasi lebih banyak lagi, itu tugas kita lah. Iya, Pak Hussein, itu sampai pindah 4 kali itu maksudnya habis dikubur, kemudian digali lagi, kemudian dikubur, digali lagi sampai 4 kali begitu, Pak? Yang pertama itu tidak. Yang pertama itu persiapan. Kemudian ditolak, kemudian kan pindah yang kedua. Yang kedua persiapan juga ditolak. Terus ini kan sudah malam ini. Waduh, ini gimana udah malam ini. Akhirnya tim itu mengambil inisiatif di tanah pemerintah gitu loh. Sebetulnya sih jauh dari penduduk. Yang keempat kalinya ini ya Pak Hussein ya? Setelah ditanam, setelah dikubur, malam-malam jam 12 harus menenangkan mereka. Ya, Pak Hussein, ini kan artinya masyarakat sekitar ini perlu mendapatkan penjelasan yang lebih pasti sehingga hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Apa yang kemudian Pak Hussein sampaikan? Ya, kita sih sebetulnya sudah menjelaskan berkali-kali, tapi mungkin karena pengaruh medsos itu yang luar biasa ya, jadi tetap aja belum ada mengerti. Tapi ini di samping saya ini ada Direktur Rumah Sakit Margono Soekarjo. Ini memang akan bergerak dari desa ke desa untuk menjelaskan bahwa ini tidak berbahaya, ini sebetulnya tidak ada masalah gitu loh. Karena ini kalau sudah di dalam tanah itu
otomatis virusnya juga ikut mati gitu loh. Ya kami sih udah jelaskan. Tapi ya masyarakatnya sebelum sosialisasi seperti ini sudah pernah dilakukan tidak? Karena kan sudah pernah juga ada penolakan pemakaman yang pertama. Kita yang kurang intensif untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ya. Jadi kita tetap akan terus mencoba masyarakat supaya bisa mengerti bahwa tidak seperti itu. Mereka takut sih takut gitu. Saya sih wajar kalau masyarakat itu takut, tapi takut kalau menurut saya takut yang bernalar gitu loh, yang punya oh sebabnya ini maka karena gini, oh karena itu maka kita harus begitu gitu loh. Harusnya kita berpikir seperti itu. Iya. Tapi tidak masalah sih kita bagi saya sih tidak masalah ya, itu tantangan lah yang harus kita kemudian perbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Iya, Pak Husein, artinya sosialisasi ini baru pernah dilakukan setelah 2 kali penolakan ya? Pak polisi, Pak tentara telah bekerja sama dengan kita. Kalau tidak ada mereka sama ini relawan-relawan yang ada, dosa itu. Tapi alhamdulillah selesai. Ya, akhirnya jenazah dimakamkan di mana ini, Pak? Baik, nampaknya terputus komunikasi kami dengan Pak Husein sebagai Bupati Banyumas ya.